Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian atau anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Adapun dalil nakli, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah surah An-Nisa 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Quran Surah An-Nisa 136. Pemahaman Al-Quran. Tahap pertama, kita harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang mendapat ridha Allah SWT. Tahap kedua, kita harus mengetahui tata cara membaca Al-Quran. Tahap ketiga, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali surah atau ayat yang mengandung perumpamaan atau berupa perumpamaan. Tahap keempat, kita harus mempergunakan akal ketika mempelajari dan memahami Al-Quran. Tahap kelima, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali surah atau ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa langsung diartikan, akan tetapi memiliki arti tersirat. Tahap keenam, kita harus mengetahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia dan harus mendahulukan muhkamat, yakni ayat-ayat tegas, jelas maksudnya, dan mudah dimengerti. Surat atau ayat yang lebih mudah dan tegas maksudnya untuk segera dilaksanakan. Tahap ketujuh, kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran terbagi dua macam. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Tahap ke-8, kita harus menjalankan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan keadaan dan kesanggupan masing-masing. Adapun macam-macam kitab dan penerimanya. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab Injil adalah biografi Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, yang waktu turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Turunnya Al-Quran disebut juga Nuzulul Quran. Hubungan antar kitab Allah. Setiap kitab Allah yang diturunkan selalu mempunyai hubungan. Kitab Allah diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang ada. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menegaskan posisinya terhadap kitab-kitab Al-Quran. Berikut ini adalah pernyataan Al-Quran menegaskan posisi terhadap kitab-kitab lain. Pertama, bahwa Al-Quran menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 4. Kedua, Al-Quran diposisikan sebagai pembenar atau batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Surat Al-Ma'idah ayat 48. Al-Quran menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat-umat Rasul yang berbeda. Surah An-Nahl ayat 63-64. Yang keempat, Al-Quran meluruskan sejarah. Dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita mengenai kaum dari Rasul-Rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian tentang kehidupan para Rasul tersebut. Cerita tersebut pada beberapa aspek penting berbeda dengan versi yang terdapat pada teks-teks lain yang dimiliki oleh Yahudi dan Kristen. Adapun fungsi beriman kepada kitab Allah adalah: pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkuat keyakinan seorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW.
Dan ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Dan keempat, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi yaitu satu, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Yang kedua, pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, isi pokok dari semua kitab Allah SWT itu sama, yaitu bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, kitab Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding kitab yang lainnya. Di antara keistimewaan itu adalah bahwa Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Al-Quran terjamin pemeliharaannya sampai akhir zaman. Dan kelima, fungsi utama beriman kepada kitab Allah SWT adalah sebagai pedoman bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Sebelum dan kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan membaca billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.